tahu nggak? Bapak saya cancer, ibu saya jantung. Belum penyakit saya ada 70 macam. Jadi buat saya penyakit datang, oh aku ada juga toh, ya udah. Gitu. Nerimo ya. Nerimo. Selamat datang di TETB With Me, sebuah podcast yang menceritakan extraordinary stories from extraordinary individuals yang selalu mempunyai semangat, tidak ada yang tidak bisa. I'm your host, Parwati Surya Udaya. Salam TETB teman-teman, hari ini saya rasanya semangat dan sukacita sekali karena kehadiran salah satu idola legendaris Indonesia, seorang yang karyanya luar biasa banyak, selalu luar biasa semangatnya, terlihat segar lincah. Kalau tidak salah mendapatkan sebutan Diva 3 Generasi, Eyang Titik Puspa. Halo Eyang, terima kasih sekali sudah berkenan hadir di TETB. With me OCBC NSP. Ibu Parwati cantik, masih muda sekali, sudah memegang tampuk pekerjaan yang sangat mengagumkan. I'm proud of you, Pak. Wah, sebaliknya saya yang sangat bangga dan Enggak, kagum Bu, sama kalau Eyang. saya itu cuman kebetulan. Kalau Anda kan belajar. Kalau saya kan asal jalan. Eyang Betul, bisa iya, aja. betul. Jadi saya ini boleh dikatakan sekarang ini baru bangga-bangganya. Tuh saya mau nangis ya. Lihat perempuan Indonesia sekarang ini, Bu. Itu mereka itu disayang oleh Tuhan. Kenapa? Dikasih kesempatan untuk menjadi somebody yang betul-betul di dalam peran hidupnya itu dia bisa berbuat sesuatu yang luar biasa untuk kepentingan sendiri, keluarga, dan terutama buat bangsa dan negara. Itu yang saya sangat kagum. Sekarang saya oleh Tuhan sudah diberi kesenangan, diberi satu tomboloro ya. Jadi itu melihat negeri saya, bangsa saya semua bangkit. Yeay. Cuman saya yang masih di sini saja sampai umur 85 masih tetap kayak Titi Puspa. Eyang ini justru Eyang panutan kita loh. Ini saya melihat Eyang Titik ini kan selalu sangat penuh energi positif ya. Dan usianya tadi baru 85. Ya, Selalu hangat, menyenangkan, dan selalu eksis. Boleh nggak kami minta ditularkan? Apa sih rahasia aura positif Eyang? Supaya kita bisa ketularan nih Eyang. Itu Supaya bisa aura selalu menjadi awet muda seperti Eyang Titik. aura positif rumahnya di mana ya? Bu, saya itu dari kecil itu kebetulan saya itu punya sahabat yang namanya Tuhan. Jadi itu sejak kelas 3 SD. Jadi saya itu apa yang terjadi di diri saya adalah kehendaknya. Jadi saya mau dibanting, mau dipukul, mau ditujes, mau diangkat, mau diberi wewangian bunga-bunga, itu semua saya syukuri. Saya dinakalin orang, saya tidak pernah balas. Saya tahu ada orang ngambil barang saya nggak marah, nggak nanyain kenapa ngambil. Oh mungkin dia butuh. Nah rumah saya kebakaran, loh Tuhan rumahku kok open air. Oh Gusti ngersakaken toh anjing monggo. Rumah saya kok open air. Oh Tuhan menghendaki silakan. Jadi saya selalu tuh percaya bahwa apa yang ada di sini itu atas segala kehendaknya. Jadi semua selalu disyukuri, semua diterima dengan lapang hati ya. Tapi tetap saja saya itu manusia yang masih banyak dosa, banyak salah, lupa. Oh apalagi setelah 85 Bu, itu lupa segalanya lali. Tapi Mbak Eyang Titik pasti nggak pernah lupa nih ya. Eyang Titik kalau nggak salah namanya ini kan 2 kali ganti nama ya. Dan awalnya nama Titik Puspa itu sebagai samaran untuk ikut lomba nyanyi di radio. Iya. Padahal zaman itu seorang remaja kan harusnya patuh, manut. Iya. Kok beraninya punya keyakinan menekuni dunia hiburan. Jebol ya. Boleh cerita kira-kira kenapa motivasinya Jadi Eyang? sebetulnya bukan 2 kali Denayu. Jadi nama saya yang pertama tuh Sudarwati. Ya. Sakitan ada di rumah sakit. Ya.
Terus yang kedua karena nggak sembuh-sembuh diganti Kadarwati. Iya. Masih sakit, terus keluar masuk rumah sakit. Ya, dan yang ketiga diganti Sumarti. Nah, di Sumarti itu oke. yang saya kelas 3 sampai datang waktunya ada lomba nyanyi RRI. Nah, RRI kan tersebar. Bapak bisa tahu. Bapak saya paling nggak suka kalau Iya. ada perempuan nyanyi itu bikin wirang. Wirang tuh malu yang sangat dalam. Oke. Bikin malu orang tua. Jadi saya pakai nama saya, panggilan saya Titik. Bapak saya Puspa Wijaya, jadi kayak Oke. ambil Titik Puspa. Nek Oke, Puspa kurang enak, nek Pa rodo enak. Jadi begitu adanya. Tadinya masih nggak boleh sama bapak saya. Saya panggil kakak saya yang sudah di Gama ya. Saya panggil dari Jogja. Wis Mas, kondo karo bapak. Nek kuwi ku ora apa-apa wis kandakno gitu. Bilang sama bapak kalau akhirnya Pak saya yang tanggung jawab. Gitu. Jadi saya boleh menyanyi. Motivasinya luar biasa ya, Eyang ya. Eyang ini kan bisa dibilang sudah mencicipi berbagai peran di dunia hiburan tanah air ya. Baik sebagai penyanyi, pencipta lagu, artis, membangun talenta generasi penerus juga. Dan setiap zaman itu kan beda-beda ya, tahun Iya. 60-an, 70-an, 80-an punya tren masing-masing. Dan tapi Eyang bisa terus berkarya, mengarungi perubahan zaman. Boleh cerita nggak resepnya bagaimana bisa terus beradaptasi padahal zaman berubah terus menerus ya Eyang? Gimana caranya ya? Melodi sekarang sama melodi dulu Itu beda. sama sekali tidak berteman. Jadi lain-lain, iya. Jadi mana lagi aku kan bukan orang terpelajar dalam musik. Saya kan asal nulis aja. Not saya aja ngantre, nggak pakai bar. Siapa yang bisa baca? Nah itu jadi, tapi saya tetap aja kalau yang bagus saya bisa rasakan. Oke. Iya, jadi buat saya, ya wes kowe mlaku dhisik. Please go ahead. Apa yang Anda punya keluarkan karena itu a gift. That's a gift dari Tuhan bahwa kamu diparingi sesuatu yang orang lain tidak diberi. Kerjakan dengan baik. Yang penting satu, sadar bahwa Tuhan itu ada. Kalau Tuhan ada, kita tidak akan berani berbuat iri, dengki, keji, korupsi, apa kemeliti dan sebagainya. Makanya auranya positif terus ya Eyang ya. Eyang, kalau tadi bicara Tuhan ya, dalam hidup kan jalannya pasti tidak selalu mulus. Nggih. Barangkali ada saat-saat Tuhan ingin mencoba atau menguji kita, yang biasanya kita jadi belajar lebih banyak dan jadi lebih kuat. Nah, selama 70 tahun berkarya, pernah ada titik-titik terberat nggak di mana Eyang hampir putus asa menjalani karir sebagai seorang entertainer? Misalnya, aduh, I'm not good enough, I'm not worth it. Karena zaman sekarang nih katanya banyak anak muda yang merasa nggak cukup baik, nggak cukup mampu untuk berhasil mengejar cita-cita mereka. Harapannya barangkali pengalaman Eyang bisa menjadi inspirasi buat mereka Eyang. Kalau saya bilang, waktu saya diberi sesuatu, udah kamu berhenti dulu, biar anak-anak dulu maju. Saya pernah dibikin hampir 2 tahun tidak bisa bicara. Hilang Aku suara baru, gitu? baru nyanyi, Oh. si hitam, aku dari dulu kan orangnya suka main-main, suka bercanda. Itu orang ketawa geli, aku tuh lagu itu jadi nggak tahu kemana. Terus akhirnya aku masuk ke kamar udah buat Gone with the Wind. Ora muni, tidak bunyi, tidak bisa ingat apapun. 2 years. Wow. Nah itu aku pun diam aja. Oh Tuhan menghendaki aku diam, menghendaki aku istirahat, biar mereka muncul semua gitu. Baru setelah ya begitulah buat saya. Ya sudah kalau memang itu yang dikehendaki. Jadi menerima dengan lapang dada, Ya. melihat sisi positifnya. Ya mungkin memang saya dari hampir nggak pernah berhenti bekerja tenayu saya. Saya tuh kayak kuli panggul itu yang hilir mudik ngalor ngidul membawa ini. Jadi dari dulunya itu sampai saya pernah
waktu keluar kota ya ada misi kebudayaan kan dari 2002 sampai 2008 saya kan bawa misi kebudayaan sama Eli Kasim ya. Sekali waktu saya di tempat di pinggiran Rusia apa namanya Pak. Itu semua orang-orang pada belanja, aku di rumah. Aku nangis sekeras-kerasnya, Tuhan. Saya apakan anak-anak adik-adik saya tinggal terus, sayang kenapa? Saya jadi orang dulu nangis yang keras-kerasnya karena saya merasa pergi terus ngono lho, Bu. Bu, sama Mbak jadi Bu. Ya, jadi saya sampai nangisnya itu. Merasa bersalah. Ampuni saya Tuhan, saya sudah meninggalkan anak-anak, saudara-saudara dan ini gitu. Karena ya hampir semua itu begitu. Nah itu waktu itu ya kejadiannya juga lucu. Nah tahun 82 dia ngajak saya. Ngapain lo ngajak gue? Lo kepengen jadi muda ya biasa yang tua ya gitu. Aku kan udah tua. Titi Puspa. Siapa yang tahu di luar negeri sana Titi Puspa? Hah? Laler aja nggak tahu. Saya Titi Puspa. Terus enggak, tapi Pusti pokoknya minta supaya ada Tante Titik di sini. Terus saya minta sama Tuhan. Saya kan suara tunggal segitu. Umur saya kalau 82 itu jadi berapa? Kalau 2002 itu jadi 2000 diambil 70 60 65. ya sekian 65. ya. Lah kan sudah bulu kutuk sudah tua ya. Saya bagaimana supaya saya tampil dilihat orang? Saya nemu sesuatu. Good evening, excellencies, ladies and gentlemen. It's an honor to have you here. Oh, America, here I come. America, here I am. I feel great to be here. It's true what I said, that American people are generous, beautiful, handsome, awesome, some. See, look at the smile. Oh baby, honey, sugar free, gula Jawa, gula pasir, gula li, gula. You make me love you. I love you. Itu breaking the ice. Yang tadinya kalau ada tarian, ada ini. Begitu aku nyanyi itu setiap kata, wah, gitu sampai kakinya naik. Jadi terlihat. Gusti terima kasih, jadi aku sekarang terlihat. Ya, di Perancis tak ganti bahasanya Perancis. Terus di mana Itali tak ganti bahasanya Itali. Sing lucu tuh di dekat Rusia itu yang buat melihat-lihat ngocet gitu. nyet. Saya ganti, itu orang bisa ketawa. Jadi bener. Sekarang saya suruh orang kedutaan, ini ditranslate persis hari ini ya. Apa yang lucu di sini ditetok kayak gitu. Itu orang sampai tak kumprek gitu. Nah kan semua dari Jerman, dari ini nurut semua. Bajunya indah-indah, bagus-bagus lagunya, musiknya semuanya mereka kutuk. Terus sudah ya. Tuk. Begitu Indonesia. Itu bisa gitu. Jadi tak bikin bahasa Prancis karena itu pinggir Prancis. Tapi sekarang suruh ngulang, mboten saged, sudah lupa. Dulu 2 hari ngapalin bisa, sekarang nggak bisa. Ya, itu makanya saya itu amat sangat udah kalau sama Tuhan tuh saya tuh pasrah habis karena Tuhan akan memberikan jalan. Dan ya yang satu itu aja, jangan suka. Kalau tidak bisa membahagiakan orang, jangan menyakiti hati orang. Luar biasa Eyang. Ini juga mungkin
terkait dengan pengalaman Eyang terakhir ya. Kita semua tahu Eyang kan seorang cancer survivor. Heeh. Cancer champion malah ya. Udah udah pulih menjalani Iya. meditasi rutin, pola makan ya. Boleh cerita nggak Eyang bagaimana ketika waktu pertama kali Heeh. Eyang divonis oleh dokter Heeh. kanker dan perjuangannya untuk bisa sembuh hingga hari ini? Oh itu, tahu nggak? Bapak saya cancer, ibu saya jantung. Belum penyakit saya ada 70 macam. Jadi buat saya penyakit datang, oh aku ada juga toh, ya udah. Gitu, Nerimo ya. nerima. Tapi pagi-pagi aku terus, aku tak ngisi ini apa namanya, kredit card. Tak isi semua penuh, terus tak kasih ini nanti masukkan ya. Itu jam 5 pagi aku bangun. Koper diisi. Ya baju yang sedang-sedang jangan bukan nyanyi. Wis terus aku telepon anakku. Mama mau ke Singapura. Kapan? Sekarang. Sekarang gimana? Iya, mama on the way ke airport. Ma, harus cepat. Kamu punya teman di sana suruh bikin 4 nama. Udah ke sana 2,5 bulan. Yang tadinya cuma 1/4 di sana 2,5 bulan jadi hampir 3. Protes dong. Gusti Allah menika sakit. Cara Jawa ora ngerti nggih. Gusti ini sakit sekali nih aku. Belum pernah saya ngelahirin 100 orang aja nggak sesakit ini. Itu sakit dari pucuk jempol sampai pucuk itu. Nggak ngerti itu sakit gila-gila. Ambil saja Tuhan, ambil saja Tuhan. Sudah kalau memang sudah tidak diperlukan ambil saja. Tapi kalau aku masih diperlukan beri aku isyarat. Ya terus setengah jam kemudian aku bilang, Mbak, tomorrow early in the morning tiket go to Jakarta. Dia, dokter itu luar, dokter 100 tiket. Ya udah. Sampai di atas kapal terbang, mau ngapain di Jakarta? Nggak tahu. Nah itu terus akhirnya dia ceritain ada itu aku ikut. 13 hari itu 13 hari, sehari kan 5 jam. Sehari istirahat, sejam istirahat. Nah, ini yang ke-13, baru yang kedua. Di perut saya itu seperti kalajengking sama apa itu. Nah itu apa? Jadi waktu kita mengerjakan itu tangan dipupu itu apa toh jenenge pupu cara melayune pupu itu apa? Paha. Di paha. Terus mata ditutup, napas keluar masuk dari hidung, lidah dilipat ke atas. Jadi ini lidah diplek gitu. Jadi ini yang lidah yang halus ketemu dengan langit-langit yang halus. Nah itu dengan terus mulut ditutup, terus diam. Nah itu dia akan membuat satu putaran tuh ya, yang dengan sendirinya alami putaran. Putaran itu akan menghasilkan yang namanya chi. Chi itu ada di antara udel apa? Pusar. Dan itu ya, di antara dan. Nah itu dia nantinya akan menyuruh saraf untuk mencari titik akupunktur yang rusak. Ya udah itu cetit, tapi nggak boleh digaruk, tidak. Nah yang ke-13 itu terus saya terbang, langit 1, langit 2, langit 3, langit 4, terus berhenti di satu tempat. Indah. Oh Gusti saya sudah dipundut, ya, saya sudah diambil Tuhan. Aduh bagus sekali tempatnya. Ini. Baru ngomong-ngomong itu turun. Duduk lagi. Pak, aku tadi naik ke langit. Ya itu udah sembuh. Sembuh dari Hong Kong, aku bilang gitu. Udah deh, udah sembuh. So, saya rasakan dong, aku duduk kok nggak sakit. Bapak tomorrow early in the morning tiket ke Singapura. Dari sana dilihat sama suster apa yang mengenai wanita tuh ginekolog. Oh, why? This is clean. Terus pergi ke tempat yang ngasih ini apa yang nyinarin yang apa kasih pakai apa tuh namanya.
wah clean, this is clean. Terus yang satunya yang ngasih buat apa kemo, what happened? What happened? Itu tuh sudah halus seperti nggak ada apa-apanya. Luar biasa. Alhamdulillah betul. Ya, Jadi ingat cerita ayah saya juga. Dulu ayah saya itu waktu tahun 80 divonis dokter cuma dikasih 5 tahun. Eyang. Pokoknya kamu cuma bertahan 5 tahun, sakit liver waktu itu. oh Makanya kita semua sekolah tuh harus ngebut supaya bisa selesai sebelum ayah, ayah pergi. Ternyata dengan berbagai upayanya yang tadi Eyang share juga, akhirnya beliau baru pergi 2020. oh, Dokter nih yang memvonis malah pergi duluan ya. alalala, Jadi memang seperti tadi Kebalik. Eyang bilang ya, iya, berserah, mencoba yang Berserah, terbaik, iya. semuanya ada jalannya Eyang ya. Ji. Luar biasa Eyang. Ini kalau nggak salah keluarga Eyang juga keluarga besar ya. Dulu ngerawat adik-adik juga, belum anak cucu cicit. Jadi kalau generasi katanya dari generasi 45, generasi X, Y, Z, entah generasi apa lagi. Jadi kalau saya itu waktu itu tuh ibu saya jantung meninggal di tahun 64. Jadi umur saya baru 27, tidak ada tempat lain lagi, semua adik-adik saya bergede-gede ke rumahku. Tahu nggak rumahku apa? Rumah saya adalah rumah mobil, apa itu namanya? Rumah mobil. Garasi. Oh, Rumah garasi. Jadi itu cuma ada 2 kamar, sama lainnya tuh rumah makan. Ya, sauprit itu nggak ada 100. Itu ke situ gebres. Udah. Kalau pagi itu tuh kayak pasar Tanah Abang. Kamar mandi cuma 1. Yang mau mandi 1000. Jadi ribut. Sebelah kan lama-lama saya kumpulin. Sini kumpul. Semua anakku, adikku, anak tiri. Ya, udah. Ini dengerin. Kalian di sini ini numpang. Orang numpang itu harus bayar. Bayarnya dengar. 1, harus ikuti peraturan apa saja yang ada di rumah ini. Kedua, jangan berbuat sesuatu yang sampai memalukan keluarga di luar sana. Ketiga, hormati siapapun dia, miskin, kaya, tua, muda, saudara ataupun bukan. Hormati jangan lupa. Keempat, kamu sekolah, ini cari uang. Kelima, kalau ada apa-apa mau bicara, selama kamar mama, tante Titi, Mbak Ti masih hidup, ketok, bicara. Saya kasih waktu 5 menit, pikirkan. Salah satu tidak bisa, keluar dari rumah sini. Oke, mulai dari sekarang. Aduh Gusti, nanti kalau ada yang nggak bisa, kalau dia keluar dari rumah sini, saya bagaimana Gusti? Tolongi dong Gusti, bukakan mata-mata hatinya supaya mereka mengatakan bisa 3 menit. Belum juga. Aduh Gusti kasihan dulu dalam nyuwun ngapunten deh, tolongi bisa. saya di batin saya udah bertempur terus sama Gusti Allah. Itu hampir jadi 4 menit sekian baru adik saya yang nomor 11 bisa. Terus semua, aku ya bisa gitu. Semua berangkulan nangis. Aku lemes, aku nangis Gusti, matur suwun Gusti. Adik kawula sadar, semua anak saya sadar, anak tiri saya sadar. Terus kene gitu berpeluk dengan saya. Udah dari itu, udah nggak ada. Ayo mandi, ayo sekolah, ayo belajar, ayo ini enggak. Semua punya tugas masing-masing. Nah itu dasar dari saya untuk mereka hidup. jadi aturannya jelas, tujuannya sama, dan tegas ya, Ya. Eyang ya. Semuanya jadi akur semua ya. Eyang Titi ini kan seorang perempuan hebat yang bagi saya Nggak usah pakai hebat sekali. lemu. Sangat pantas menjadi salah satu ikon pelopor kesetaraan gender. Dengan segala sepak terjang Eyang. Kalau Eyang sendiri bagaimana pendapatnya mengenai perkembangan perempuan dari era ke era? Nomor 1 yang di depan saya saja, saya sudah kagum. Apalagi yang di sebelah sono.
Alhamdulillah matur kesuwun Gusti. Syukur wa syukurillah syukur matur suwun. Tuhan sudah membukakan mata dan mata hati para perempuan dan juga para lelaki. Bahwa perempuan itu tidak taunya diciptakan juga untuk bisa berbuat yang seperti Tuhan kehendaki. Wah, aku tuh bangganya Mbak. Saya udah merasa orang paling bodoh di dunia. Sekolah aja nggak nyampe. Nggak pernah ambil les, nggak pernah ambil guru. Semaunya jalan sendiri, kejedot-jedot, kejeglong-jeglong. Tapi sekarang melihat perempuan yang luar biasa. Di segala lini. Dan aku merinding Bu. Ya. Seperti Anda sekarang pegang satu sing jenengane udah bang tuh duit paten plekutek udah nggak ngerti tapi bisa ngerti juga itu Ibu siapa Sri Mulyani. Sri Mulyani Ibu Bu Retno. Ibu luar negeri. Iya. Itu kecil-kecil semua loh itu ya. Orang jangan anggap ya laki-laki ya kecil-kecil gini kabeh tahu. Jadi perempuan laki-laki setara ya Eyang ya? Wah udah kalau sekarang udah nggak boleh dibilang semua mempunyai kelebihan, semua mempunyai tugas dan semuanya harus saling menghormati. Kan katanya supaya kesetaraan gender ini bisa lebih baik harusnya mulai dari keluarga. Iya. Boleh tahu nggak kalau Eyang ada nggak prinsip atau ajaran yang ditanamkan sama anak, cucu, cicit supaya mengenai kesetaraan perempuan dan laki-laki ini? Sementara kan Eyang pengalamannya 3 bulan sebelum ujian disuruh kawin ya. Nah jadi ngajarin yang sekarang cucu cicit gimana ngajarinnya Eyang supaya setara antara laki-laki dan perempuan? Ya saya sekarang sudah ya kalau saya sudah mereka sudah tahu, mereka semua sudah tahu apa kehendak saya. Ya seperti yang saya ngomong bahwa semua itu harus dikerjakan dengan setulus-tulusnya. Selalulah bicara kepada alam semesta, selalulah bicara kepada Tuhan. Dan selalulah ambil contoh orang-orang yang luar biasa. Jadi kalau anak perempuan, kalau nggak salah Eyang anaknya dua-duanya perempuan Eyang ya. Jadi cara mendidik mereka supaya mereka mandiri waktu dulu gimana Eyang? Ya sudah mesti dikerjakan apapun. Harus bisa. Kalau nggak tahu baru nanya mama. Kalau bisa kerjakan. Bisa sendiri. Karena semuanya tidak akan selalu kamu dekat sama mama atau dekat sama siapa. Bicara ke atas sama ke alam. Bagaimana saya harus mengerjakan ini? Pasti nanti akan ditunjukkan. Setuju banget Eyang. Ini Eyang kan bisa dibilang juga sebagai saksi hidup kelahiran suatu bangsa besar Indonesia tercinta ya Eyang ya. Oke. Dan nanti kan mulai dari kemerdekaannya hingga saat ini. Nanti tahun 2045 Indonesia usianya kan 100 tahun, 1 abad. 45. Masih. Aku wis nang udara. Enggak, baru 85 Eyang. Dan katanya saat itu nanti tahun 2045 harusnya Indonesia itu menjadi kekuatan ekonomi keempat di dunia. Sekarang itu masih nomor 17 Eyang. Iya. Nanti harusnya menjadi keempat. Nah untuk mewujudkan hal ini, apa pesan Eyang, harapan Eyang untuk generasi muda Indonesia saat ini? Ayo. Wake up. Guys, wake up. Anda sudah mempunyai contoh-contoh yang luar biasa. Maupun dia wanita, maupun dia apalagi pria. Semuanya sudah ada contoh di Indonesia. Kerjasama dan selalu bekerja untuk mencapai yang terbaik. Jangan mencari kesalahan orang untuk dijelekkan. Mencari kesalahan orang untuk menaikkan derajatmu supaya kamu tidak berbuat itu. Kalau perlu, kamu nolongin orang yang salah. Itu akan mendapat pertolongan dari alam semesta. Jadi, kalau saya totally believe it, bahwa Indonesia akan menjadi, sekarang aja sudah goncang. Amin. Aku Bu, waktu G20 itu Bu, sehari nggak bisa dihitung. I'm praying. Betul. Akhirnya terjadi kayak gitu. Eyang boleh tahu nggak selama Eyang berkarir, momen apa yang paling membanggakan?
pernah ada satu kesempatan atau satu kejadian yang buat Eyang sangat membanggakan? Ya nomor satu yang itu yang saya kaget, yang saya bikin lagu Sunda itu yang Yang tadi tahu-tahu tahu-tahu diterima. sinden Sunda jadi segala Iya. bahasa. Itu di dalam semua bahasa itu 40 ya kan dari 2002 sampai 2008. Nah, itu setiap kota tuh ada beberapa kota kecil-kecil. Sampai pernah di Kanada waktu itu 2000 berapa ya. Jadi Bar Indonesia itu habis apa ya gonjang-ganjing yang tahun 98. 89 apa berapa itu 98 yang 98 Krismon. itu kan Indonesia ada gambar yang orang bawa kepala itu di CNN. Wah itu kan sudah dibilang kita orang biadab, ya toh? Nah itu ada satu duta besar di Kanada 6 bulan nothing doing. Mau ke kantor ini ditolak, kantor ini ditolak, kantor ini. Begitu di sana, tapi mereka setelah saya speech, mereka mau pulang. Oke, kurang 1 detik mau bilang thank you, tangan naiknya atas. Begitu dia bilang saya jebreng sekalian. Jadi orang udah mau mengangkat pantat, duduk lagi. Nah terus ya itu habis itu terus aku nyanyi itu orang ketawa tepingkel-pingkel sampai standing reception. Udah finish ya, udah pulang, udah selesai. Itu berdiri 1 jam bicara mengenai Indonesia. Akhirnya okay, tomorrow I'm waiting for you in my office. Si bapak itu. Jadi budaya menjadi jembatan untuk Tang. banyak hal. Pagi-pagi ucluk-ucluk itu aku masih mati pada tidur diketokin semua sama itu bapak duta besar. Siapa sih namanya Pak? Dikasih amplop. Pak ini apa? Ini celengan saya dan istri saya. Ini bukan duit pemerintah. Ini karena Anda semua aku bisa bekerja. Apa ya bagaimana seseorang sampai 6 bulan di masa bodohin. Begitu ada kita datang, ya itu yang bikin mereka yang breaking the ice itu yang habis aku nyanyi itu udah terus itu baur udah. Iya. Kalau gitu ngomong nyanyi, ini terakhir sebelum kita tutup ya Eyang ya. Ya. Ini bukan pertanyaan, tapi permintaan dari seorang penggemar kepada idolanya. Bolehkah Eyang Titik menyanyikan sedikit saja lagu Menabung? Suaraku baru itu embrekedekeprekecet. Baru serak. Terus menabung gitu pada lagu nih. Bang Bing Jakarta. Jakarta. Oh iya betul. Tuh kan dia yang pinter. Kan aku idolanya Eyang. Bang bing bung yo Kita bing bing bang. Bing bing bang yo kita ke bank. Bang. Ulang lagi. Bing bing bang yo kita ke bank. Bang bing bung yo kita nabung. Tang ting tung yo jangan dihitung. Tahu-tahu kita nanti dapat untung. Yeay. Dari kecil kita mulai menabung supaya hidup kita beruntung. Mau bikin rumah atau istana, mau bikin istana atau membuat istana bang yo kita kembang. Bang bing bung yo kita nabung. Tang ting tung yo jangan dihitung. Tahu-tahu kita nanti dapat untung. Nabung dong kesini nabung. Bener loh, aku tuh nabung waktu kemarin yang namanya COVID. Saya nabung itu bukan saya nabung uang. Saya dulu kan entertainer ya. Jadi saya selalu pakai ini tuh yang asli. Jadi bisa masuk ke itu. Ke tempat safe deposit box. Ora ya apa sih jenenge kae
dimasukkan dapat duit itu apa? Terus Oh, nanti gadai. gadai. Nah, Bener loh Bu. Sampai saya gadai. Nah, begitu ada duit baru ambil. Jadi menabung tuh. Menabung cara apapun menabung. supaya masa tua dapat untung. I'm proud of you. Terutama semua perempuan Indonesia. Aku bangga kepadamu. Karena Kartini semua kita mendapat satu tantangan, satu dorongan, satu kemampuan. Dan satu ketulusan untuk bisa menjadi wanita terhormat. Membangun negara dan bangsa. Dan menjadi wanita yang cantik, pinter. Mau apa lagi? Jadi jangan dianggap enteng perempuan. Oke, I love you. Cium cinta dan doa buat Anda semua. I love you, kepareng. I love you. Makasih Eyang. Terima kasih sudah mendengarkan podcast TITB with me. Leave your comment atau feedback di Instagram saya @parwati_suryaudaya. Sampai jumpa di podcast selanjutnya dan live your life dengan semangat. Tidak ada yang tidak bisa.